Sempat menjadi apa ya, kontroversi ya Aduh, di kalangan khususnya warga Jakarta kayak kita pengguna nih. jalan juga Pengguna ini. jalan. Katanya Nah. guys, trotoar itu bukan hanya untuk pejalan kaki, tapi juga untuk kegiatan ekonomi dan itu juga sudah ditetapkan di beberapa negara maju. Waduh, wait, trotoar bukan hanya untuk pejalan kaki. Kok ada yang ganjil sepertinya ya? Katanya ada undang-undangnya. Tapi sebelumnya coba kita simak bersama Iya. pernyataan dari Bapak Gubernur Anies Baswedan berikut ini. Trotoar itu bisa memiliki fungsi lebih dari satu. Ya untuk pejalan kaki, tapi juga bisa untuk fungsi-fungsi yang lain. Dan itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR. Dan jangan sampai kita berpandangan bahwa trotoar harus steril dari PKL. Trotoar hanya untuk pejalan kaki, tidak. Bahkan apa sih mas? Nah, yang terbaru nih ada viral sepeda motor yang hampir menabrak anak kecil karena dia naik ke trotoar yang tidak semestinya. Bayangin, kalau semakin banyak PKL yang berjualan, semakin sempit dong jalur pejalan kaki, makin susah anak-anak nanti kayak gini. Oke, Marco, kita kutipin pernyataan dari Pak Gubernur tadi dikatakan ini ya, tidak hanya milik dari pejalan kaki tapi juga bisa ke aktivitas ekonomi. Nah, coba Tapi kita jangan- intip deh undang-undangnya nih, ada pasal 45, trotoar salah satu fasilitas pendukung penyelenggara lalu lintas. Oke. Terus juga pasal 131, pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung dan itu termasuk trotoar gitu. Oke, tapi apakah itu juga menjadi hak dari pengguna motor juga seperti tadi? Kayaknya kan? enggak Nggak deh. ditulis sepertinya. Karyanya enggak. Salah satunya juga ini ya yang ditulis mengenai fungsi trotoar ini. Bahkan ada sanksi di undang-undang ini, sanksinya itu kalau ada yang nih melakukan perbuatan mengakibatkan gangguan pada fungsi kelengkapan jalan, kayak tadi kan itu terganggu kan kalau ada motor naik, ada PKL banyak kan terganggu, itu bisa dipidana loh. Ada juga PP-nya Mas, gitu. Memang pasal 34 jelas disebutkan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Itu kalau di Indonesia, karena memang ya ini masih Indonesia, tapi katanya sih Pak Anies itu pengen membuat Jakarta itu seperti kota-kota besar kayak di New York. Kayak seperti New York. Coba, apakah netizen Setuju? sejalan? Ada setuju? Coba kita semua bersama tanggapan dari netizen berikut ini. Iya, dari Ibnu Ismail ini mengatakan asal tertib bersih rapi kayak di luar negeri, setuju Nah, aja. Bisa nggak Ada masyarakat pemikirannya. kayak gitu? Nah, itu pertanyaan dasarnya betul. Harus diatur dengan jelas terlebih dahulu, nggak semudah itu. Coba kita intip komen-komen yang lain, pasti ada lagi. Pasti Oke, banyak ini. memang ada kalau di luar negeri banyak street food, bener. PKL sangat rapi dan bersih. Nah itu dia syaratnya rapi dan bersih. Bisa nggak? Dan bisa nggak ada motor-motor lalu lintas di Aduh. situ lagi? Takutnya nanti distribusi barang para PKL ini harus dilakukan dengan motor, iya kan? Nanti rusuh lagi, ribut lagi, masuk bawa viral nanti. Nah, dari Ari Indra ini, kalau ada kebaikannya untuk ekonomi rakyat kecil, setuju saja. Tapi apakah betul pertanyaan ini akan menimbulkan kesetaraan hak antara sejumlah tanda kutip pengguna jalan, Yes. Mar? Coba kita langsung tanyakan kepada koalisi pejalan kaki, idealnya seperti apa sih? Kita langsung ngobrol dengan Alfred Sitorus, pendiri koalisi pejalan kaki. Halo Coba kita Mas sapa nih ya. Alfred. Mas Alfred? Dan Maria, Iya, menurut Mas Alfred sebenarnya trotoar itu haknya siapa sih? saya kira ini sudah wujud yang bulat dari regulasi yang sudah ada. Dan juga di undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang 38 tahun 2004 tentang jalan. Ya, ini ada dua undang-undang yang berbeda, gitu ya. Jadi itu menyatakan bahwa yang namanya ruang manfaat jalan itu adalah jalurnya kaki, yaitu adalah trotoar. Jadi itu tidak bisa difungsikan selain ruangnya para pejalan kaki yang memang itu bisa pidananya 18 bulan dan juga 1,5 miliar tuh ya hukumannya. Jadi saya kira kita harus lebih bijak lagi untuk membuat regulasi dan juga aturan terkait dengan ruang-ruangnya para pejalan kaki. Oke, Mas Alfred, ini kan dikatakan dari pihak pemerintah katanya memang ada begitu, tapi kemudian teman-teman dari koalisi pun dan juga netizen pun juga mengatakan hal demikian, dikatakan bahwa berbeda gitu sebenarnya regulasi yang ditonjolkan. Tetapi kemudian kalau misalkan bisa kita tarik garis merahnya ya, yang dimaksudkan dengan bisa digunakan untuk aktivitas, itu berarti trotoar seperti apa? Apakah memang ada zona tertentu yang memang bisa dikhusus untuk itu atau seperti apa sebenarnya? Jadi gini Martin dan Maria, jangan sampai aturan yang disebut oleh Pemprov DKI Jakarta, Permen PU nomor 3 tahun 2014 itu kan sebenarnya teknis sarana dan prasarana fasilitas pejalan kaki. Yang dimana rujukannya ke Undang-Undang Jalan gitu.
Jadi jangan sampai satu regulasi, yang regulasi di atasnya itu ditabrak dengan regulasi yang di bawah hanya menjadi rujukan Permen PU tadi, gitu ya. Jadi ini yang simpang siur regulasinya. Jadi jangan sampai undang-undangnya itu dikebiri oleh peraturan menteri, gitu. Oke, kalau Mas Alfred sendiri melihatnya setuju nggak dengan pendapat Pak Anies yang mengatakan jika memang kalau PKL itu bisa ditertibkan, bisa rapi dan bersih, kita bisa seperti negara-negara maju seperti di New York, jadi trotoarnya tidak hanya untuk pejalan kaki. Setuju nggak, Mas? Bukan masalah setuju nggak setujunya, kita itu hidup bernegara itu ada aturan, gitu ya. Jadi kita bedah dulu semua aturannya, ya. Kalau publik nanti melihat bahwa ini adalah sisi positifnya dan regulasinya sudah disampaikan ke publik, pasti publik menerima. Tapi ketika ada regulasi yang masih tumpang tindih, ya harus juga kita ajarkan masyarakat untuk lebih taat aturan. Jadi bukan mengajarkan masyarakat untuk tidak taat aturan. Itu yang paling penting dari koalisi pejalan kaki. Iya sih, setuju ya. Betul. Nah, Mas, ini di samping kemudian fakta-fakta bahwa memang saat ini masih digodok dan memerlukan sosialisasi, sebenarnya ketersediaan untuk warga DKI Jakarta terkait dengan trotoar yang ada sudah mumpuni belum untuk memenuhi kebutuhan para pejalan kaki untuk beraktivitas dan lalu lalang di sana? Oh, itu sangat jauh dari tidak beradab ya, karena memang dari 7.000 panjang jalan, 7.000 kilometer panjang jalan di Jakarta, itu kami baru melihat, mengamati bahwa baru ada 300 kilometer yang baru terrealisasi di revitalisasi. Tapi di mana Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk membangun 2.600 kilometer revitalisasi trotoar untuk seluruh DKI Jakarta. Tapi yang jadi masalah adalah ini terkait dengan ketersediaan anggaran. Kalau anggarannya kecil, ya kita masih butuh 30 sampai 40 tahun merevitalisasi 2.400 kilometer tadi. Jadi butuh berapa gubernur nanti periodenya ya? Iya juga. Oke deh Mas Alfred, terima kasih. Jadi sepertinya usulan ini masih harus dipertimbangkan ya dan dipersiapkan. Makasih ya Mas Alfred untuk keterangan dan konfirmasinya di Walk Viral kali ini. Jangan sampai menjadi ricu juga di media sosial dan juga dimanapun. Betul. Pejalan kakinya, untuk pejalan kaki trotoar aja masih dikit, tapi udah mau dipakai buat kepentingan ekonomi. Gimana dong? Jangan sampai ricu lagi. Sebenarnya halnya ricu yang satu ini pemirsa usai jeda kami akan hadirkan informasi ricu supporter timnas saat laga melawan Malaysia justru